Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abu Sofyan dengan NIM 1062303. Nah, pada kelompok kami itu membahas mengenai pengaruh infrastruktur jalan dan jumlah kendaraan terhadap aktivitas ekonomi di Provinsi Bangka Belitung. Mana pada anggota ini beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Erwan Hafidin dengan NIM 1062209 dan Satrio Windu Saputra dengan NIM 1062328. Nah, untuk bab 1 pendahuluan, izinkan saya untuk menyampaikan mengenai latar belakang terlebih dahulu, di mana infrastruktur transportasi itu adalah salah satu elemen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di mana jalan yang baik dan memadai itu memungkinkan distribusi barang dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien. Itu menurut kami kutip dari BPNS 2020. Demikian halnya, pada jumlah kendaraan bermotor seringkali mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi dan dinamika mobilitas di wilayah tersebut. Dan kami kutip dari Kementerian Perhubungan 2022. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, infrastruktur jalan dan transportasi berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan wilayah. Nah, produk domestik regional bruto merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah. PDRB sektor transportasi khususnya dapat mencerminkan kontribusi langsung dari kegiatan transportasi terhadap ekonomi lokal, dan kami kutip dari BPS 2023, di mana penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Sari pada tahun 2021 menunjukkan bahwa investasi pada infrastruktur jalan dan peningkatan jumlah kendaraan itu memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara nama panjang jalan dalam kondisi baik dan jumlah kendaraan bermotor terhadap PDRB di tingkat kabupaten atau kota. Nah, eh, adapun data yang kami ambil itu jumlah kendaraan bermotor secara total, bukan hanya motor, tapi baik motor, mobil, ataupun bus yang lain yang baik angkutan pribadi ataupun angkutan umum. Nah, melalui pendekatan analisis statik seperti korelasi dan regresi linear, hubungan antara variabel tersebut dapat diketahui secara kuantitatif dan objektif. Penelitian ini akan memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur jalan dan jumlah kendaraan bermotor berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, melalui data statistik yang diolah dan diuji, diharapkan bisa menemukan pola hubungan yang bermanfaat bagi perencanaan pembangunan ekonomi dan transportasi daerah. Adapun setelah kita membahas latar belakang, terdapat rumusan masalah, yaitu pertama, apakah terdapat hubungan antara panjang jalan dalam kondisi baik dengan produk domestik regional bruto PDRB di kabupaten berkota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan apakah panjang jalan dalam kondisi baik dan jumlah kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh terhadap PDRB kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan adapun tujuan penelitian dari laporan kami yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara panjang jalan dengan kondisi baik dengan PDRB kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua, untuk mengetahui apakah panjang jalan dalam kondisi baik dan jumlah kendaraan bermotor secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Erwan Hafidin pada bab 2, yakni tinjauan pustaka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwan Hafidin. Di sini saya akan menjelaskan proposal kelompok kami tentang pengaruh infrastruktur jalan terhadap aktivitas ekonomi di Provinsi Bangka Belitung. Nah, di kelompok ini terdiri dari Agung Sofian, Erwan Hafidin, dan Satrio Windu Saputra. Baik, pada kali ini saya terdapat bagian untuk menjelaskan dari si bab 2. Nah, di bab 2 ini terdapat tinjauan pustaka. Nah, di dalam tinjauan pustaka terdapat regresi linier dan juga korelasi, dan yang uji normalitas, dan yang terakhir itu penerapan regresi dan korelasi dalam penelitian. Nah, untuk regresi linier merupakan analisis statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, regresi linier dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu regresi linier sederhana, dan yang kedua itu regresi linier berganda. Nah, untuk regresi linier sederhana digunakan ketika hanya terdapat satu variabel bebas. Nah, sedangkan untuk regresi yang berganda digunakan apabila terdapat dua atau lebih variabel bebas yang memengaruhi satu variabel terikat. Nah, dalam konteks penelitian ini, regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh panjang jalan
dalam kondisi baik dan jumlah kendaraan bermotor terhadap produk domestik regional bruto atau bisa disingkat dengan PDRB. Nah, model ini membantu dalam menyusun persamaan prediktif yang berguna untuk melihat seberapa besar gitu perubahan nilai dari PDRB ini jika terjadi perubahan pada variabel-variabel independennya. Nah, selain itu, regresi linear juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi variabel mana yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap variabel dependen. Ini sangat berguna dalam merumuskan kebijakan atau strategi pembangunan daerah yang lebih efektif. Nah, perhitungan korelasi Pearson dapat dirumuskan sebagai relasi uji normalitas. Yang pertama itu korelasi. Korelasi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi Pearson atau R digunakan untuk data yang berskala interval atau rasio dan memiliki distribusi normal. Nah, nilai R berkisar dari -1 hingga dikurang 1 hingga ditambah 1. Nilai R positif menunjukkan bahwa kenaikan pada satu variabel akan diikuti oleh kenaikan pada variabel lainnya atau bisa disebut dengan hubungan searah. Sementara nilai R negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Jika R mendekati 0, maka tidak terdapat hubungan linear antar variabel. Nah, korelasi memberikan informasi mengenai hubungan sebab akibatnya, namun dapat menjadi dasar awal untuk menjelaskan adanya keterkaitan antara variabel. Nah, dalam penelitian ini, korelasi digunakan untuk melihat apakah panjang jalan dan jumlah kendaraan memiliki hubungan linear dengan PDRB ini. Nah, analisis korelasi juga dapat membantu peneliti dalam menyaring variabel yang paling relevan sebelum dilakukan analisis regresi lebih lanjut, sehingga proses analisis menjadi lebih efisien dan terarah. Nah, untuk 2.3 ini ada uji normalitasnya. Nah, untuk uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data variabel dalam model regresi berdistribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu asumsi yang paling penting dalam regresi linear. Nah, salah satu metode yang sering digunakan adalah uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Jika nilai signifikansi atau sig lebih dari 0,5, maka data dianggap berdistribusi normal. Beberapa metode yang sering digunakan dalam uji normalitas dalam uji Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Selain itu, grafik histogram dan normal QQ plot juga dapat digunakan sebagai alat bantu visual. Nah, apabila nilai signifikan dari uji normalitas yang lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal dan layak untuk digunakan dalam analisis regresi. Nah, uji normalitas juga membantu dalam menentukan apakah metode statistik parametrik dapat diterapkan atau tidak dalam kasus ini di mana data tidak berdistribusi normal. Penelitian mungkin perlu mempertimbangkan penggunaan metode non parametrik atau melakukan transformasi data agar memenuhi asumsi dari dasar model. Nah, untuk 2.4 ini terdapat penerapan regresi dan korelasi dalam penelitian. Nah, analisis regresi dan korelasi sangat penting dalam penelitian kuantitatif karena membantu dalam memahami pola hubungan antar variabel. Regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung, sedangkan korelasi digunakan untuk melihat apakah terdapat hubungan linear antara dua variabel. Dalam konteks penelitian ini, korelasi akan membantu mengidentifikasi hubungan awal antara panjang jalan atau jumlah kendaraan terhadap PDRB. Nah, sementara regresi akan digunakan untuk membentuk model prediksi dan mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap PDRB tersebut. Nah, dalam penelitian ini, korelasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana panjang jalan dan jumlah kendaraan memiliki hubungan dengan PDRB tersebut.
Nah, sementara regresi linier berganda digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi kedua variabel tersebut terhadap perubahan PDRB. Nah, dengan demikian, hasil analisis tidak memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel, tapi juga memberikan alat prediksi dan dasar pengambilan kebijakan yang berbasis data. Nah, penggunaan analisis regresi dan korelasi dalam kebijakan publik dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Misalnya, kayak jika diketahui jumlah kendaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB, maka kebijakan yang mendorong pertumbuhan sektor otomotif dan perbaikan infrastruktur pendukung dapat diprioritaskan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dalam pembangunan daerah. Mungkin segitu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Windu Saputra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baik, kita masuk ke bab 3 metodologi penelitian. Nah, pada bab 3 ini yang pertama terdapat subbab 3.1 yaitu jenis dan sumber data. Nah, data yang diperoleh dari BPS yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dimana data ini mencakup panjang jalan baik satuannya kilometer per kabupaten atau kota sebagai indikator infrastruktur jalan. Yang kedua ada jumlah kendaraan bermotor per kabupaten atau kota sebagai indikator mobilitas. Dan yang ketiga ada PDRB atas dasar harga berlaku dengan satuan miliar rupiah per kabupaten atau kota sebagai indikator aktivitas ekonomi, di mana data ini dilakukan berdasarkan dari 7 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik, selanjutnya kita masuk ke subbab 3.2 yang dimana ada variabel penelitian. Nah, pada variabel penelitian ini terdapat dua jenis variabel. Ada variabel independen dengan simbolnya X dan juga variabel dependen dengan simbolnya Y. Nah, variabel independen ini sendiri yaitu variabel yang tidak berpengaruh terhadap variabel yang lain, yang dimana ibaratkan variabelnya ini mandiri, tidak jika tidak ada variabel lain pun tidak apa-apa karena variabel ini yang titik utamanya. Nah, dimana terdapat X1 yaitu panjang jalan baik dengan satuan kilometer dan X2 yaitu jumlah kendaraan bermotor per unit. Selanjutnya ada variabel dependen, variabel yang berpengaruh terhadap variabel lain dengan simbolnya Y. Ada PDRB atas dasar harga berlaku satuan miliar rupiah. Nah, di mana ini merupakan data yang kami akan lakukan uji coba. Terdapat kabupaten, ada 7 kabupaten atau kota di Provinsi Bangka Belitung, dan ada 3 jenis variabel. 3 jenis variabelnya yaitu panjang jalan baik, total kendaraan, dan juga PDRB. Nah, baik, kita masuk ke subbab 3.3 yaitu analisis data. Nah, di mana pengolahan dan analisis data yang kita gunakan adalah menggunakan software IBM SPSS Statistik, di mana aplikasi ini kita akan melakukan uji korelasi person untuk melihat hubungan linier sederhana antara panjang jalan dan PDRB, dan juga analisis regresi linier berganda untuk melihat pengaruh gabungan panjang jalan dan jumlah kendaraan terhadap PDRB. Selanjutnya kita masuk ke subbab 3.4 yaitu langkah-langkah analisis data. Nah, di mana sebelum itu kita akan melakukan pengujian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat dan signifikan hubungan antara panjang jalan baik dan jumlah kendaraan terhadap PDRB. Baik, kita akan masuk ke pengujian yang pertama yaitu uji normalitas, di mana langkah-langkah untuk melakukan uji normalitas sebagai berikut, yaitu dengan membuka SPSS atau membuka aplikasi SPSS-nya dan masukkan ketiga variabel yakni panjang jalan, total kendaraan, dan PDRB harusnya. Nah, di mana berdasarkan dari data yang ada di atas. Nah, data ini yang kita lakukan uji normalitas. Yang pertama, oke, selanjutnya kita melakukan uji normalitasnya dengan memilih menu analyze,
Nah, pada menu analyze ini bakal muncul nih tampilan seperti ini. Kita akan pilih descriptive statistik. Selanjutnya, jika kita memilih descriptive statistik, bakal muncul menu lagi nih, menu-menu. Ini kita pilih menu explore. Nah, pada menu explore terdapat tampilan seperti ini, yang dimana kita masukkan ketiga variabel ke dalam kotak dependent list, dimana ketiga variabel itu sebelumnya berada di sini. Dengan mengklik setiap variabel dan kita klik tanda panah ini, maka otomatis ketiga variabel itu akan berada di dependent list ini. Selanjutnya kita klik OK untuk melihat output berupa tabel uji normalitas dan hasilnya berupa tabel ini. Dimana dengan ketentuan outputnya ini adalah jika nilai sig lebih dari 0,05 maka data bersifat normal, sedangkan jika nilai sig-nya kurang dari 0,05 maka data bersifat tidak normal. Nah, di sini terdapat nilai sig-nya yaitu ada 3.314, titik 415 dan titik 078, dimana dikatakan bahwa data ini bersifat normal karena lebih dari ketentuan nilai sig lebih dari 0,05 ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengujian yang kedua, yaitu uji korelasi person, di mana uji korelasi person ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kita masuk ke uji korelasi person antara panjang jalan dengan PDRB, di mana langkah-langkah untuk pengujiannya dengan membuka aplikasi SPSS dan masukkan data panjang jalan baik dan PDRB ke dalam dua kolom terpisah, di mana sebelum itu kita akan memilih menunya berbeda dengan yang tadi, yaitu kalau untuk ini sih sama, yaitu pilih menu analyze, tapi untuk di sini berbeda. Terus sekarang kita memilih menu correlate. Selanjutnya kita pilih menu bivariate, di mana kita akan melakukan pemasukan kedua variabel, yaitu panjang jalan baik dan PDRB ke dalam kotak variabel. Kotak variabel ini, dimana sebelumnya data kedua variabel ini berada di kiri. Jadi kita masukkan dengan pencet tanda panah ini, maka akan masuk ke kolom variabel, dimana kotak ini terdapat 3 kotak nih. Nah, pada kotak person kita centangkan dan ada radio button yaitu to pilot, kita klikkan, dimana to pilot ini untuk uji dua arah. Nah, selanjutnya apabila sudah di setting, kita klik OK untuk melihat outputnya, yaitu berupa tabel korelasi person, di mana hasil uji korelasi person ini akan menampilkan nilai person correlation dengan simbol R, nilai significance sig 2 pilot dan jumlah n dengan simbol n. Dan jumlah sampel dengan simbol n. Dimana dengan ketentuan jika p-value-nya kurang dari 0,05 maka data ini terdapat hubungan signifikan. Sedangkan jika p-value-nya lebih dari 0,05 maka tidak terdapat hubungan signifikan. Nah, ini berupa tabel korelasinya, pengujian korelasinya. Mungkin untuk penjelasan dari tabelnya ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang akan menjelaskan pada bab 4, yaitu hasil dari pembahasan. Baik, kita akan lanjut ke pengujian yang kedua, uji korelasi person antara jumlah kendaraan dengan PDRB, di mana langkah-langkahnya yaitu sama dengan mengklik menu analyze, correlate, bivariate. Namun di sini berbeda nih, dengan memasukkan kedua variabel yaitu total kendaraan dan PDRB ke dalam kotak variabel. Nah, sedangkan tadi kita akan melakukan ujinya yaitu variabel panjang jalan baik dan PDRB. Dan di sini kita akan memasukkan variabel total kendaraan dan variabel PDRB ini. Oke, dengan mengklik OK untuk melihat outputnya berupa tabel, di mana hasil ini akan menampilkan nilai person correlation, nilai significance dan jumlah sampel. Nah, di mana jika p-value-nya kurang dari 0,05 maka terdapat hubungan signifikan, dan jika p-value-nya lebih dari 0,05 tidak terdapat
hubungan signifikan. Nah, berikut adalah tabel korelasinya. Nah, baik, kita akan melakukan uji regresi linear berganda, di mana langkah-langkah untuk mengetahui pengaruh panjang jalan baik dan jumlah kendaraan secara simultan terhadap PDRB. Di mana langkah-langkahnya yaitu dengan mengklik analyze, menu regresi, dan klik menu linear. Dengan memasukkan variabel PDRB ke kotak dependen dan masukkan variabel panjang jalan baik dan jumlah kendaraan ke kotak independen. Nah, seperti ini. Variabel PDRB-nya, PDRD kita masukkan ke list dependent, dan untuk panjang jalan baik dan total kendaraannya kita masukkan ke kolom ini dengan mengklik statistik untuk memastikan untuk menampilkan estimasi koefisien uji F dan uji T. Selanjutnya apabila kita klik ini bakal muncul tampilan untuk menampilkan estimasi koefisien uji F dan uji T. Selanjutnya kita klik OK untuk melihat outputnya, dan di mana hasilnya ini akan menampilkan nilai R pangkat 2 dan adjusted R pangkat 2. Nah, berikut adalah tabel hasilnya. Selanjutnya kita akan melihat hasil ANOVA, yaitu menampilkan uji F untuk keseluruhan model. Signifikan jika p-value-nya kurang dari 0,05. Dan ini untuk hasil koefisiennya. Untuk menampilkan koefisien regresi B, uji T untuk setiap variabel independen dan tingkat signifikannya. Dan ini merupakan tabelnya. Nah, mungkin untuk bab 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu pada bab. Baik, akan saya lanjutkan ke bab 4, di mana ini adalah hasil dari pembahasan dari tahap-tahap yang sudah kita lakukan untuk mengecek uji normalitas. Di mana uji normalitas ini penting untuk menentukan kita tuh lebih cocok menggunakan data korelasi secara Pearson atau Spearman. Nah, pertama untuk uji normalitas kita menggunakan Shapiro-Wilk, karena kita patokannya Shapiro-Wilk karena jumlah sampelnya itu kurang dari 50. Nah, hasilnya sebagai berikut. Di mana kita mendapatkan sig-nya adalah untuk panjang jalan adalah 0,314, terus total kendaraannya 0,445, dan PDRB adalah 0,78. Nah, masing-masing di sini kalau kita lihat chartnya bahwa jika P-nya itu tuh lebih dari 0,05 maka dia berdistribusi secara normal, maka baik. Tapi kalau semisal kurang, maka dia kurang baik untuk digunakan dalam metode Pearson. Maka sebaliknya kita akan menggunakan Spearman. Nah, kalau kita lihat dari hasilnya, mereka sama-sama lebih dari 0,05, di mana kita simpulkan kalau datanya berdistribusi normal untuk ketiganya dan bisa digunakan untuk analisis menggunakan korelasi Pearson dan regresi linear. Lalu kita next ke uji korelasi Pearson, di mana ada dua hal, yaitu patokannya adalah Pearson correlation dan Say. Di mana Pearson correlation ada ketentuannya. Kalau R mendekati +1, maka hubungan sangat kuat dan searah, yaitu positif. Tapi kalau R-nya mendekati -1, maka hubungannya sangat kuat tapi berlawan arah, yaitu ke arah negatif. Dan jika R-nya mendekati 0, maka hubungan sangat lemah. Nah, kalau sig-nya, kalau P-nya kurang dari 0,05, maka hubungannya signifikannya secara statistik. Tapi kalau lebih atau sama dengan 0,05, maka hubungan tidak signifikan. Nah, kita membahas dari panjang jalan baik dan PDRB, di mana hasilnya sebagai berikut. Kalau kita lihat di correlation, di Pearson correlation-nya, untuk ke PDRB itu menghasilkan min 0,23. Nah, kita lihat tadi, kalau semisal min itu akan minnya adalah sangat kuat, tapi dia mendekati 0 juga. Dia belum sampai ke mendekati 1. Maka bisa dibilang kalau hubungan antara panjang jalan dan PDRB itu sangat lemah dan berlawanan arah dan tidak signifikan secara statistik, baik dari sig-nya. Nah, sedangkan untuk total kendaraan dan PDRB kita mendapatkan hasil korelasi sebagai berikut. Kalau kita perhatikan pada Pearson correlation, kita menghasilkan 0,863. Nah, pertama itu mendekati nilai 1 dan kedua itu positif. Jadi ada hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara jumlah kendaraan dan PDRB.
Nah, kita tahu nih, kalau semakin tinggi jumlah kendaraan, maka semakin tinggi pula PDRB suatu daerah. Kita next ke regresi linear berganda, di mana ada beberapa output, yaitu pertama model summary. Nah, model summary terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada R square, R square, dan STD error. Pertama, R-nya menghasilkan 0,909, bahwa model ini memiliki korelasi yang cukup kuat antara prediktor, yaitu panjang jalan dan jumlah kendaraan, dan PDRB. Lalu adalah R square atau R pangkat kuadrat, di mana menghasilkan 0,827. Berarti 82,7% variasi di PDRB dapat dijelaskan oleh panjang jalan, baik dan jumlah kendaraan secara bersama-sama. Lalu ada adjusted R kuadrat, di mana menghasilkan 0,740, di mana memperbaiki R2 untuk jumlah variabel dan sampel kecil, menunjukkan bahwa setelah dikoreksi kemampuan model menjelaskan variasi PDRB adalah 74%. Selanjutnya kita loncat ke ANOVA, di mana menghasilkan sig-nya adalah 0,030, yang dimana itu tuh lebih kurang dari 0,05. Nah, ini menandakan bahwa simultan panjang jalan dan jumlah kendaraan memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB. Dengan kata lain, model regresi secara keseluruhan layak dan signifikan untuk memprediksi PDRB. Lalu kita lanjut ke koefisien, di mana di sini menghasilkan B-nya itu adalah 6982. Berarti setiap kenaikan 1 km jalan, baik menaikkan PDRB sebanyak 6.982 juta rupiah ceteris paribus. Lalu sig-nya adalah 0,242, di mana lebih dari 0,05, maka pengaruhnya tidak signifikan secara parsial. Lalu untuk jumlah kendaraannya, yaitu koefisiennya adalah B, yaitu 0,08286. Berarti setiap kenaikan 1 unit kendaraan bermotor berkontribusi terhadap kenaikan PDRB sebanyak 86.000 rupiah ceteris paribus. Lalu untuk sig-nya kita lihat di sini, yaitu sig-nya 0,012, di mana pengaruhnya signifikan secara parsial. Nah, mungkin itu cukup untuk bab 4. Akan diteruskan bab 5 oleh Satrio Windu Pratama. Oke, pada bab 5 nih, yaitu kesimpulan. Terdapat subbab 5.1, yaitu kesimpulan, di mana penelitian ini menyimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan produk domestik regional bruto atau PDRB kabupaten atau kota di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, sementara panjang jalan dalam kondisi baik tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap PDRB. Yang dimana analisis regresi ini bahkan menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan kemampuan prediktif model mencapai 74%. Nah, di mana hasil ini juga menunjukkan bahwa dinamika ekonomi di suatu wilayah lebih dipengaruhi oleh aktivitas dan mobilitas transportasi yang tercermin dari jumlah kendaraan dibandingkan semata-mata oleh infrastruktur jalan. Infrastruktur tetap penting sebagai pendukung, namun tidak cukup dominan jika tidak diimbangi oleh tingginya volume aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, dan juga terdapat saran, yaitu pengembangan aplikasi analisis lebih lanjut dapat dilakukan dengan menambahkan variabel-variabel seperti tingkat urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan aktivitas sektor industri untuk memperoleh pemodelan yang lebih efektif. Selain itu juga pengolahan data tim time series dan perluasan wilayah study dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pola pertumbuhan ekonomi berbasis transportasi dan infrastruktur di tingkat daerah, di mana pemerintah daerah Kepulauan Bangka Belitung juga disarankan untuk menjadikan jumlah kendaraan sebagai indikator ekonomi potensial, serta tetap memprioritaskan pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan gunanya untuk mendukung mobilitas dan konektivitas antar wilayah. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun ejaan yang telah kami buat. Oke, mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.